Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nur Alfian dari kelas AK 601 untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Pada kesempatan kali ini untuk pemenuhan ujian akhir semester, saya akan mempresentasikan terkait materi sesi ke-9, yaitu konsep transfer antar perusahaan atau aset tidak lancar. Jadi, apa itu entitas konsolidasi? Entitas konsolidasi adalah gabungan dari beberapa perusahaan berbeda yang laporannya disatukan. Jadi, untuk beberapa perusahaan yang memiliki induk perusahaan yang akhirnya menjadi konsolidator. Dalam hal ini untuk penyajian laporan keuangan itu dianggap sebagai satu entitas. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi seolah-olah mereka adalah satu perusahaan tunggal, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, eliminasi transfer antar perusahaan. Jadi tidak ada perbedaan antara anak perusahaan yang dimiliki penuh dan anak perusahaan yang tidak dimiliki penuh terkait eliminasi transfer antar perusahaan. Jadi semua transfer antar perusahaan atau antar entitas ini tuh harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi agar pada laporan keuangan nantinya akan terlihat seperti satu perusahaan. Jadi ini juga termasuk saldo antar perusahaan baik pembelian, penjualan, dan juga pengeluaran atau beban. Nah, eliminasi ini tidak terpengaruh oleh presentasi kepemilikan, baik itu kepemilikannya penuh atau tidak penuh, karena fokusnya adalah konsep entitas tunggal tadi. Jadi untuk eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi. Jadi untuk laba dari penjualan antar perusahaan ini dianggap belum direalisasi sampai aset dijual ke pihak eksternal entitas konsolidasi. Kemudian dari sudut pandang konsolidasi, penjualan internal ini hanyalah perubahan dari lokasi aset tersebut. Jadi bukan merupakan penjualannya. Jadi hanya perpindahan atau perubahan lokasi aset. Jadi kunci eliminasi adalah memastikan transaksi terjadi seluruhnya di dalam entitas konsolidasi. Transfer jasa antar perusahaan. Untuk perusahaan-perusahaan yang berhubungan istimewa sering melakukan jual beli jasa, misalnya konsultasi, rekayasa pemasaran, dan pemeliharaan. Kemudian untuk pembeli mencatatnya sebagai beban penjualan atau penjual sebagai pendapatan. Nah, beban dan pendapatan ini harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi nantinya. Jadi diasumsikan itu dalam laba dari jasa ini direalisasi pada periode transfernya. Maka dari itu jurnal eliminasi ini tidak diperlukan di periode berikutnya untuk transfer periode berjalan. Selanjutnya, sebagai contoh untuk transfer aset berupa tanah ya. Jadi penyesuaian ini diperlukan jika tanah itu masih dimiliki oleh perusahaan pembeli dalam entitas konsolidasi. Nah, jika tanah ini ditransfer pada nilai buku, itu tidak ada penyesuaian yang diperlukan karena tidak ada laba atau rugi yang dicatat. Namun, jika transfer di atas atau di bawah nilai buku, keuntungan atau kerugian penjual harus dieliminasi sampai tanah dijual ke pihak eksternal. Selanjutnya terkait alokasi eliminasi laba yang belum direalisasi. Jadi untuk penjualan arus ke bawah atau downstream sale,
itu penjualan dari induk ke anak ya. Jadi laba atau rugi itu menjadi hak pemegang saham induk. Eliminasi ini dialokasikan seluruhnya ke kepemilikan mayoritas. Kemudian untuk penjualan arus ke atas atau upstream sale, penjualan dari anak ke induk. Jadi laba atau rugi ini menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Jika anak perusahaan dimiliki penuh, maka eliminasi sepenuhnya ke kepemilikan mayoritas. Sedangkan jika anak perusahaan tidak dimiliki penuh, maka laba rugi dibagi antara induk dan pemegang saham minoritas, sehingga eliminasi dialokasikan secara proporsional terhadap kepemilikan mayoritas dan juga kepemilikan minoritas. Selanjutnya, jadi untuk sebagai contoh kasus untuk penjualan jasa antar perusahaan itu, contohnya PT Anak memberikan jasa konsultasi kepada PT Induk senilai 50 juta pada bulan Maret 2025. PT Anak mencatatnya sebagai pendapatan jasa dan PT Induk mencatatnya sebagai beban konsultasi. Nah, di sini diasumsikan jasa ini menguntungkan periode berjalan. Untuk analisisnya sendiri, jadi ini tuh merupakan transfer jasa antar perusahaan, namun masih dalam dianggap sebagai satu entitas karena konsolidasi tadi. Kemudian PT Anak ini mencatat pendapatan dan PT Induk itu mencatat beban. Nah, nantinya dalam eliminasi transaksi antar perusahaan, umumnya ini diasumsikan bahwa jasa tersebut menguntungkan periode sekarang dan setiap laba antar perusahaan atas jasa tersebut tadi itu telah direalisasi pada periode transfernya. Untuk jurnal eliminasinya sendiri, yaitu jurnal pada tanggal 31 Desember. Nah, untuk mengeliminasi pendapatan dan beban jasa antar perusahaan, jadi akunnya akun pendapatan jasa pada debit senilai 50 juta dan beban konsultasi kredit senilai 50 juta. Jadi debit pendapatan jasa ini mengurangi pendapatan yang dicatat oleh PT Anak, sedangkan kredit senilai 50 juta yang merupakan beban konsultasi ini mengurangi beban yang dicatat oleh PT Induk. Nah, jurnal ini akan menghilangkan dampak transaksi internal sehingga nantinya laporan konsolidasi mencerminkan entitas tunggal karena laba dari jasa ini dianggap telah direalisasi pada periode transfernya. Jadi tidak ada jurnal eliminasi yang diperlukan di periode berikutnya. Nah, mungkin itu tadi penjelasan terkait dengan materi sesi 9 beserta contoh kasus untuk penjualan atau transfer antar perusahaan terkait jasa, di mana dalam konteks konsolidasi sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa pada laporan konsolidasi itu perusahaan harus dianggap sebagai satu entitas tunggal, sehingga pada laporan konsolidasinya itu setiap transaksi antar perusahaan anak maupun anak ke induk itu harus dieliminasi pada periode transfernya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.